Terima kasih boleh terima kasih boleh men-sharingkannya pada teman-teman semua sehingga kita semua lebih paham apa itu misi jiwa. Eh, Misi jiwa ini akan saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan misi jiwa. Dalam buku Siklus Kenikmatan Misi Jiwa di halaman 2 itu digambarkan bahwa ada seorang anak yang kritis bertanya kepada Pak Her, si pengarang buku ini, apa yang dimaksud oleh reinkarnasi. Kemudian Pak Her menjelaskan bahwa reinkarnasi adalah suatu istilah untuk menggambarkan perjalanan jiwa yang mengalami hidup, hidup, mati, dan seterusnya. Nah, perjalanan ini merupakan proses jiwa untuk mencapai kesempurnaannya. Dalam kepercayaan Jawa, reinkarnasi ini disebut peristiwa lahir kembali. Selanjutnya Pak Her juga menjelaskan bahwa jika selama hidup manusia tidak melaksanakan misi jiwanya, mungkin karena sibuk bermain, sibuk cari uang, lalu mengingkari keunikan diri, lalu mengerjakan hal umum yang dilakukan kebanyakan orang, dia akan mengalami bahasa sekolahnya adalah tidak naik kelas, sehingga harus mengulangi kembali pelajarannya. Dalam rangkaian proses belajarnya, jiwa manusia itu dibekali dengan karakter yang unik, penampilan, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu juga bakat, pendidikan formal dan non-formal, pengalaman hidup, dan masih banyak lagi. Sedangkan jabatan, kekayaan, relasi, dan keluarga itu adalah fasilitas dan akomodasi yang disediakan Tuhan untuk menopang pelaksanaan misi jiwanya. Tujuan hidup yang perlu diwujudkan untuk meraih kebahagiaan sejati itu ada di dalam misi jiwa. Kemudian misi jiwa tergantung juga dari minat, bakat, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Misi jiwa melibatkan kontribusi positif manusia terhadap dunia, masyarakat sekitar, dan alam semesta, hingga manusia dapat mencapai potensi terbaik dari dirinya. Nah, untuk menemukan misi jiwa, seseorang perlu melakukan introspeksi dan refleksi diri. Saya menemukan misi jiwa itu baru-baru saja. Dan biasanya dalam menemukan misi jiwa juga mempertimbangkan nilai-nilai yang penting bagi dirinya. Kemudian dia mampu mengeksplorasi minat dan bakatnya, mencari tahu kebutuhan dunia yang dapat dipenuhinya. Itu baru kita bisa menemukan misi jiwa. Kemudian setelah manusia tahu, ia perlu mengambil tindakan konkret untuk mewujudkan fokus untuk perwujudan misi jiwa meski menghadapi tantangan dan rintangan. Dengan melaksanakan misi jiwa, kita bisa merasakan hidup yang bermakna dan memiliki tujuan yang jelas. Nah, ada satu cerita yang berkesan pada saya, yaitu ketika Pak Heri ini mengunjungi sahabatnya. Mengunjungi sahabatnya yang saat itu sudah pensiun, tetapi dia tidak mau ditawari untuk pekerjaan melanjutkan lagi, dia tidak mau. Ketika ditanya Pak Her, dia mengatakan begini, saya mendapatkan mimpi, saya didatangi seorang malaikat. Di situ malaikat bertanya kepada saya, apa yang sudah saya kerjakan? Lalu Pak Her mengatakan bahwa dia adalah seorang suami yang baik, ayah yang baik, kemudian pimpinan yang baik, teman yang baik, dan sebagainya. Dia melakukan semuanya dengan baik. Tetapi apa kata malaikat itu? Dia mengatakan,
kamu belum melaksanakan misi jiwamu. Dan itulah yang membuat teman Pak Heri Wiratno ini menjadi bertanya-tanya. Nah, apa sebetulnya misi jiwanya? Lalu dalam perjalanan perenungannya itu dia menemukan bahwa betul selama ini dia belum melaksanakan misi jiwanya. Apa yang dilakukannya selama ini adalah suatu kewajiban atau proses pembelajarannya dia, proses belajarannya dia. Tetapi dia belum selesai melakukan misi jiwanya. Nah, kemudian di dalam bab ke-5 kalau tidak salah ya tentang perangkap menggantungkan identitas. Nah, ini perangkap menggantungkan identitas. Bab ini sangat menarik karena di situ diceritakan ada seorang ibu yang bernama Ibu Jarwo. Saat itu dia berusia 80 tahun. Dia sakit terbaring lemah, tidak berdaya berbulan-bulan hingga menyebabkan keluarganya bertanya-tanya. Biasanya kalau kita ada orang yang sudah sepuh, sakit lama dan tidak meninggal, kita bertanya, ada apa gerangan? Apakah punya gaman atau apa ada sesuatu ganjelan begitu ya? Nah, sama Ibu Jarwo, keluarga Ibu Jarwo ini bertanya-tanya, apa yang menyebabkan Ibu Jarwo ini tidak segera berpulang? Padahal tubuhnya sudah sangat tidak berdaya, sudah sangat lengah dan berbulan-bulan berada di rumah sakit. Kemudian keluarganya bertemu dengan Pak Her dan menanyakan, Pak Her ini adalah seorang dosen dan kemudian dia pengarang buku dan dia sangat konsen dengan jiwa-jiwa. Kebetulan sepupu saya adalah kliennya waktu suaminya meninggal karena mempunyai kemelekatan dengan anjingnya. Anjingnya ini diputus kemelekatannya dengan suami sepupu saya ini supaya tidak grief terlalu lama ya. Kemudian Pak Her melakukan komunikasi antar jiwa. Nah, demikian juga saat itu keluarga dari Ibu Jarwo menemui Pak Her dan bertanya, kenapa sang ibu ini? Nah, singkat cerita, Pak Her berkomunikasi dengan Ibu Jarwo dan ternyata Ibu Jarwo semasa mudanya adalah seorang gadis yang sehat karena ketidaktahuan adat dan doktrin budaya masyarakat di zamannya membuatnya selama ini ia mengabdikan hidup untuk orang tua, suami dan anak-anaknya saja. Kemudian saat ia mulai sakit-sakitan di usia tuanya, ia menyadari bahwa ia terlambat dan selama ini ia telah mengorbankan identitas diri dan misi pribadinya. Apa itu misi pribadinya? Nah, hal inilah yang mengakibatkan jiwa Ibu Jarwo ini tidak rela meninggalkan tubuhnya, meski sudah renta dan sangat menderita. Diceritakan saat Ibu Jarwo berkomunikasi dengan Pak Her, ia sempat marah karena ia tidak mau dipanggil dengan nama Ibu Jarwo. Jadi Pak Her ini menyapa, selamat pagi Ibu Jarwo. Kemudian Ibu Jarwo marah, dia mengatakan begini, jangan panggil saya dengan nama itu. Hal ini membuat Pak Her menjadi kaget dan takut. Nah, lalu dia bertanya kepada putra-putrinya, dan ternyata nama Ibu Jarwo yang sebenarnya adalah Ibu Ita. Kemudian saat berkomunikasi kembali dengan panggilan Ibu Ita, beliau sudah tidak lagi marah. Nah, komunikasi dengan Ibu Ita ini berlanjut dengan penyadaran untuk mengikhlaskan perjalanan hidup yang membuat Bu Ita ini dengan keras melawan dan tidak terima dengan saran Pak Her. Jadi Pak Her ini menyarankan kepada Bu Ita, Ibu silakan Ibu ikhlas, memaafkan dan lain sebagainya. Biasakan ya kalau kita menghadapi orang yang akan berpulang,
kita akan membisikkan hal-hal tersebut kepada orang yang akan berpulang tersebut. Demikian juga Pak Her. Tetapi ternyata itu mendapatkan perlawanan yang cukup keras dari Bu Ita. Bu Ita mengatakan, tidak mau, tidak mau. Aduh. Kemudian Pak Her menanyakan kepada keluarganya, ada apa gerangan? Kenapa ibu ini tidak mau? Apakah ada sesuatu yang belum terlaksana? Tapi keluarganya juga tidak mengerti apa yang menjadi ganjalan Ibu Ita. Sampai kemudian Ibu Ita memberikan pernyataan sendiri kepada Pak Her bahwa ada suatu urusan dengan putrinya. Putrinya ini namanya Bu Ani, dia adalah seorang profesor kesetaraan gender. Dan ternyata dalam penggaliannya Ibu Ani mengatakan bahwa Ibu Ita dulu memang pernah bercita-cita untuk memiliki pendidikan yang tinggi dan dia sangat concern dengan kesetaraan gender. Inilah yang cukup membuat keluarganya kaget bahwa ternyata selama ini di saat Ibu Ita menyadari kesadaran misi jiwanya di saat yang terlambat, di usianya yang 80 tahun, itu membuat jiwanya berontak, membuat dirinya ingin menyelesaikan misi jiwanya. Nah, kemudian Pak Her melakukan doa kepada Tuhan, dia memohon petunjuk kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan petunjuk supaya Ibu Ita ini diberikan kesempatan untuk mengalami pengalaman batin, mengulangi lagi hidupnya secara batin. Nah, mengulangi hidup secara batin itu seperti apa? Dan ini ternyata hanya bisa dilakukan oleh putrinya yang memiliki misi jiwa yang sama dengan Ibu Ita ini. Yaitu putrinya yang kedua, yaitu Bu Ani tadi. Sehingga Bu Ita dibawa perjalanan untuk belajar, untuk kuliah secara perlahan-lahan, secara batin, menikmati bagaimana kuliah, bagaimana mendapatkan gelar, kemudian melanjutkan sampai S2, dan seterusnya. Dan itu dilakukan kurang lebih 3-5 bulan. Dan ketika pelajaran itu selesai, dengan dipandu oleh Pak Heru Wiratno itu, kemudian Bu Ita mengontak kembali Pak Her, mengatakan bahwa ibunya kembali kritis. Dan saat itu Pak Her mengatakan apakah masih ada sesuatu yang belum terlaksana. Dan Bu Ani mengatakan bahwa semuanya sudah dilaksanakan sampai perjalanan batin untuk menyelesaikan misi jiwa Ibu Ita ini selesai. Dan akhirnya pada saat berpulang, Ibu Ita dipandu oleh Pak Her, apa namanya, dan ini saya bagikan tipsnya. Mungkin nanti ketika teman-teman menemui seseorang yang akan berpulang, ini bisa dipakai untuk memimpin, memandu seseorang yang akan berpulang. Yang pertama, yaitu mengajak jiwa yang akan berpulang berterima kasih dan mensyukuri siapapun yang menjadi pelajaran pengalaman hidupnya. Yang kedua, mohon kepada Tuhan agar jiwa yang akan berpulang dimampukan untuk mengikhlaskan siapapun, apapun, dan melepaskan kemelekatan jiwa akibat terlalu cinta atau terlalu benci. Kemudian yang ketiga adalah membimbing pikiran, membimbing jiwa yang akan berpulang untuk menyucikan fisik, perasaan, pikiran, dan jiwanya
dengan melakukan pemaafan. Dan yang keempat adalah melepaskan, membersihkan energi dan kemelekatan pada benda-benda ataupun binatang ataupun orang-orang yang disayangi. Hal ini bertujuan untuk keluarga, benda, binatang, kesayangan bisa melepaskan duka atau kemelekatannya kepada yang akan berpulang, sehingga orang, benda, binatang yang ada di rumah itu menjadi nyaman. Dan rumah tersebut juga nyaman untuk ditempati dan suatu ketika akan dijual atau dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik tidak akan menjadi masalah. Demikian sharing saya, teman-teman, tentang siklus kenikmatan misi jiwa. Silahkan jika ada pertanyaan ataupun akan ada sharing tentang misi jiwa, dipersilahkan. Terima kasih. Bu Meta, saya mau tanya. Tadi waktu Ya. waktu meditasi itu kenapa telapak tangannya itu apa ya ditutup ya, maksudnya nggak dibuka ya? Bukan dibuka ya, tapi ditutup ya. Iya, menempel di paha. Oh, kenapa ya? Manfaatnya buat apa ya? Manfaatnya mungkin untuk merasakan sensasi. Saya sih untuk alasannya tidak tahu, Bu, tetapi mungkin untuk merasakan bahwa tubuh aliran oksigen itu juga terasa gitu di seluruh tubuh, perjalanan distribusi oksigennya. Kalau terbuka begini kan kita menerima ya, menerima dari atas. Tetapi kalau tadi turun begini menempel di paha tadi, kita merasakan distribusi oksigen dari seluruh, dari depan lalu ke belakang, kembali ke depan. Begitu, Bu. Oh, oke. Berarti waktu pertama kita lakukan itu tadi sebenarnya harus tutup cuping cuping hidung kanan dulu ya, gitu ya. Baru baru tutup, habis itu baru tutup cuping hidung kiri gitu ya. Oh, kita nggak menutup hidung. Saya hanya tadi memberikan informasi bahwa saat kita bernafas itu sebetulnya secara otomatis uh, hidung kanan dan lubang kiri dan lubang kanan itu bekerja secara otomatis. Ketika lubang kanan itu membuka, itu adalah energi yang, kemudian kalau yang kiri itu yin. Itu sudah ada penelitiannya bahwa secara otomatis dia akan membuka menutup sebelah kiri dan kanan. Oh, oke oke. Ya, begitu. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau Izin sharing? Bu Meta. Ya, Tadi yang sharing Pak Her yang mengenai misi jiwa, ya. saya merasakan memang pernah bertemu dengan beliau dan dengan bukunya dan sharingnya. Pada waktu sakrat maut itu kan kita membimbing orang yang akan meninggal dan kenapa kok lama nggak ada solusi untuk yang harus mengiringi perjalanannya gitu. Padahal kita sudah ada tanda-tanda bahwa beliau tuh sudah tidak kuat raganya, tetapi tidak mau melepaskan permasalahan di dalam dirinya ataupun masih memikirkan karena masih otaknya jalan atau belum ikhlas atau pasrah itu yang susah karena komunikasinya gimana Bu. Ini kan pengalaman saya dengan menghadapi yang stroke. Stroke tidak bisa bicara, tidak bisa pakai kode tangan, dia makan pakai sonde. Terus hanya bisa tersenyum dan iya, dan kalau nggak suka dengan ekspresi muka. Nah, saya tahu bahwa ini nih sudah nggak bisa karena sudah pendarahannya kena di batang tengkorak. Dengan pengalaman itu, saya asal mau bicara tidak diizinkan gitu loh. Nah, kalau soul per soul itu apakah bisa? Satu, kedua, bagaimana memberikan keyakinan diri bahwa dia itu harus pasrah, ikhlas sama Tuhan, melepaskan duniamu ini gitu loh. Tetapi pikirannya masih jalan gitu loh Bu.
Nah, misi jiwa yang tadi disampaikan poin-poinnya tadi, Bu, kalau boleh nanti tolong disampaikan di grup, ditulis kembali untuk kami bisa mendampingi pada saat kita menghadapi orang-orang yang sulit untuk sampai pada saat sakral maut gitu. Mohon pencerahannya untuk bisa mengiringi, mendampingi kepada keluarga bahwa apa dia punya pegangan, apa dia masih punya masalah. Begini kan itu kan selalu menjadi rahasia pribadi dari dirinya dan Tuhan. Mungkin sama keluarga sudah nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong gitu. Jadi sudah stuck gitu loh, Bu. Untuk jembatannya bagaimana? Terima kasih, Bu Mita. Baik, Rosa, terima kasih pertanyaannya. Saya yakin bahwa Pak Heri ini berbicara secara jiwa to jiwa ya. Nah, itu memang ada tekniknya dan di dalam teknik healing itu kita bisa belajar melalui achieving oneness with higher soul. Dan itu silahkan jika ada yang mau belajar lebih lanjut tentang bagaimana, tetapi saya akan mengundang teman saya tadi, Santi. Apakah Santi masih ada ya? Nah, halo Santi, apakah Santi bersedia sharing saat mendampingi orang tua, Papi, ketika akan berpulang? Bagaimana Santi mendampingi jiwa Papi? Silakan Bu Santi. Ya, oke. Thank you. Saya sharing sedikit ya. Jadi saya balik ke belakang dulu sebentar. Memang jeda berpulangnya Mami dan Papi itu cukup singkat ya, dalam waktu 3 bulan. Sebetulnya kalau saya bilang Papi itu nggak sakit, hanya stres aja ditinggal istri. Nah, Papi dalam perjalanan waktu itu kondisinya semakin menurun. Tetapi ya puji syukur saya mengenal Bu Mita dan saya mendapat ilmu sedikit dengan Ibu dokter siapa yang di Solo ya, Nani. dokter Nani. Jadi sementara Papi sudah mulai tidak terlalu sadar ya bukan koma 100%, tapi sudah mulai tidak terlalu sadar karena di masa lalu, masa kecil saya itu saya dengan Papi tidak terlalu dekat dan saya mencoba untuk berkomunikasi dengan jiwa Papi waktu itu. Satu, saya berpikir saya mau minta maaf. Yang kedua, saya mau menanyakan sesuatu hal yang menjadi misteri pada saat itu. Dan akhirnya dalam komunikasi dengan Papi itu kita saling meminta maaf dan memaafkan begitu. Itu saya kira lebih baik untuk perjalanan Papi ke depan nantinya, lebih meringankan perjalanan Papi ke depan nantinya. Sampai dengan Papi makin menurun, itu yang saya ingat bahwa saya benar-benar harus mendampingi Papi, memastikan Papi agar Papi itu jiwanya jangan sampai diperebutkan oleh sesuatu yang nggak sebagaimana mestinya. Ya ini maaf teman-teman, saya ilmunya kan masih sangat minim sekali ya. Saya sendiri dari Katolik. Saya menganggap bahwa begitu orang barusan meninggal itu pasti jiwanya kebingungan perpindahan dari dunia nyata dan dari dunia nyata dan dunia maya gitu ya. Jadi yang ingin Papi itu langsung ketemu Tuhan Yesus. Jadi pada waktu itu saya memang membimbing Papi. Saya saya berbisik ke telinganya Papi, jangan pernah takut. Papi harus fokus kepada Tuhan. Tuhan pasti akan jemput Papi. Mami juga sudah bersiap untuk menjemput Papi. Papi jangan pernah takut. Papi hanya fokus kepada cahaya. Karena jiwa yang mau berpulang itu
dipersatukan oleh cahaya. Betul ya Bu Mita ya? Jadi Yes. saya yang membimbing Papi untuk Papi terus fokus hanya melihat cahaya. Papi fokus untuk menyambut Tuhan Yesus dengan tangan terbuka. Itu yang saya lakukan sampai benar-benar saya itu nggak tahu ya, saat itu tuh saya kayak melihat memang Papi sudah bersama cahaya yang sangat terang benderang. Menurut saya itu kayak gimana sih, kayak cahaya putih yang terang benderang, dan di situ ada Tuhan Yesus yang mengulurkan tangan untuk Papi yang sementara itu kayak masih kebingungan, tapi saya menyaksikan itu, dan situ pastinya ada Mami yang tersenyum. Tapi teman-teman, itu menjadi hal yang membahagiakan saya. Saya memang tidak bisa menyampaikan hal ini ke kakak saya, kan mungkin agak beda frekuensi. Tapi saya sendiri sangat bahagia bisa membawa Papi sampai di titik itu. Cuman sebelum meninggal memang dengan Atma Namaste yang terus saya lakukan tiap hari dan menggiling Papi, karena Papi sudah pendarahan di semua sekujur tubuh, bahkan di sonde, di ventilator, dan di kateter itu semua pendarahan. Itu saya benar-benar merasa speechless dengan healing yang diajarkan Bu Mita, sampai dengan pendarahannya Papi di sekujur tubuh itu bisa mengering. Nah, itu puji syukur. Ya mungkin Bu Mita itu adalah kepanjangan tangan Tuhan yang dipakai di hari-hari menjelang kepulangan Papi. Itu aja sih sekilas teman-teman. Thank you sharingnya. Terima kasih, Riri. Terima kasih Sama-sama. sharingnya. Begitu berusaha dari pelaku yang membantu dampingi ayahnya untuk menghantar jiwa berpulang. Jadi sudah ada yang melakukan. Jadi bagaimana untuk detailnya memang harus dipelajari, karena itu dipelajari di Achieving Oneness with Higher Soul. Betul ya, Ko Abe? Ya, Yes, Bu paham Bu Meta. Meta, Ko Abe, makasih. Sebetulnya saya pernah mendampingi beberapa kakak saya, ponakan, dan saudara gitu ya. Tapi yang ini agak susah, Bu, karena beliau masih melihat, masih bisa berkontak, dan ada di rumah. Kemudian dia tidak diajak omong sama yang orang yang di rumah gitu loh, Bu. Dan permasalahannya masih bisa berpikir dan pengen bertindak sendiri dengan ketika dia masih sehat. Nah, saya pengen guidance untuk seperti yang tadi Bu Santi sharing dan saya juga pernah lakukan, itu kayak nggak ada kesempatan untuk masih bisa makan, masih bisa berkomunikasi walaupun hanya kontak mata, senyum dan sebagainya, dan masih bisa kursi dorong. Cuman ini kayak kita tuh menunggu waktunya panjang amat sih gitu, kasihan sama yang istrinya, sama yang di rumah gitu loh, kayak ada yang ganjel. Nah, saya tahu permasalahannya, tetapi kapasitasnya bukan pada tempatnya untuk mengiring ke sana gitu loh, Bu. Kayak aku mendahulunya ya, terus aku kok kenapa sih belum apa-apa kok saya sudah menyiapkan seperti itu, padahal saya sudah merasakan hal itu sudah cukup, sudahlah gitu loh. Tapi untuk etis dan etikanya tuh saya masih takut gitu loh Bu Meta. Itu saja sih Bu Meta, terima kasih. Ya, memang kalau seperti itu ya, saya pikir biasanya kita bicara antar jiwa ya, sehingga kalau sudah bicara antar jiwa itu kita terbebas dari ruang waktu dan apapun itu, dan biasanya memang harus mendapatkan izin baik dari yang akan berpulang ataupun dari keluarganya.
Hmm, saya kira itu mungkin ya permasalahannya. Jadi memang kita jika itu bukan menjadi tugas kita, ya memang tidak akan Iya, ada iya. kesempatan mungkin untuk itu. Betul, betul. Mungkin jalannya memang harus melalui proses seperti itu sih, Bu Meta. Ya, Iya, terima kasih iya. Bu Meta. Makasih, Bu Rosa. Baik, ada lagi kah yang bertanya? Ya, Heru Wiratno ini memang luar biasa. Jadi dalam arti kata dia insight-insightnya atau apa, teman-teman bisa beli buku-bukunya. Udah 6 atau 7 ya sekarang ya. 6 sih udah pasti sih, atau 7 ya. Jadi bukunya tuh luar biasa ya. Teman-teman bisa cari, bisa baca dan dalami kayak begitu. Yes, betul. Keren banget lah pokoknya bukunya. Aku belum selesai nih bacanya, tapi udah kepengen aja itu sharing Selesai. Papi. Ya, nggak apa-apa. Iya, bagus, bagus, benar bagus. Benar, benar. Bagus, bagus banget. Jadi kayak semacam dengan baca buku-buku Mas Herwi, jadi kita tahu sih AWS nanti intinya apa nanti tahu. Nah, kan kalau AWS kan kita nggak bisa cerita semua. Nah, dengan baca buku Mas Herwi itu kurang lebih malah ini dengan contoh-contoh nyata kan, pengalaman Mas Mm-mm, Herwi. betul, betul banget. Jadi kita bisa narik benang hidup kita, misi hidup kita ya kurang lebih tahu. Kadang-kadang misi hidup orang tuh nggak harus besar kok. Betul. Kadang cuma peran kecil tapi dimaknai ya ini misi jiwaku. Wah, itu cukup kok. Gitu. Ini aku itu ya, aku kasih ringkasan ciri-ciri bahwa sesuatu itu adalah misi jiwa. Sifatnya personal dan signifikan, lebih dari sekedar tujuan hidup dan sangat memberikan arti dalam hidup. Yang kedua, terpanggil untuk melakukan misi jiwa dengan kesadaran sendiri, tanpa pengaruh siapapun dan konsisten. Berikutnya, tidak memikirkan keuntungan atau imbalan dan merupakan pengabdian yang tulus. Memberikan pelajaran hidup, melibatkan kontribusi positif terhadap dunia dan masyarakat, serta mencakup nilai-nilai seperti empati, keadilan, kebaikan, dan kebersamaan. Berhubungan dengan minat dan bakat, sehingga ia yang melaksanakan misi jiwanya akan bergairah atau memiliki passion karena terhubung secara emosional dengan misi yang dijalani. Kemudian misi jiwa memberikan kepuasan dan pemenuhan diri yang mendalam, memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Saat melaksanakan misi jiwa, orang akan merasa sangat bahagia. Misi jiwa dapat memotivasi dan mengembangkan kemampuan belajar dan tumbuh untuk memperluas pemahaman tentang semesta dan dirinya sendiri. Ini yang benar-benar saya alami ya. Ketika saya merasa bahwa oh ini misi jiwa saya, kemudian gairah belajar saya, belajar sana sini itu begitu cepat dan itu membuat perkembangan pengetahuan saya sangat cepat dan fantastis menurut saya. Itu ciri-ciri bahwa sesuatu itu adalah misi jiwa. Misi jiwa kok apa ya? Great itu tiap pagi. Menghantar jiwa-jiwa menemukan gitu ya, menemukan. Iya gitu lah. Iya benar. Menyatukan. Jadi Menyatukan ya, dari iya. berbagai. Jadi kayak dalam arti kata, kayak guru Pace saya, Pak Juliawan juga misi jiwanya adalah di Pace, kayak begitu. Jadi Pak Juliawan itu sebetulnya cukup hopeng sama Mas Herwi. Jadi kalau pas Mas Herwi meluncurkan buku, pasti Pak Juliawan itu ngundang untuk pertama kali bedah buku tuh Pak Juliawan, murid-muridnya Pace juga disuruh ini ke Pak Mas Herwi kayak gitu. Jadi ceritanya Pak Jul itu berinteraksi dengan Mas Herwi, terus Mas Herwi ini dengan bahasa saya sendiri yang saya ingat ya. Jadi Mas Herwi itu bilang ke Pak Juliawan, kurang lebih dalam arti kata ya misi jiwanya Pak Juliawan itu ngajar di Pace kayak begitu. Akhirnya Pak Juliawan bener ngajar di Pace seperti itu, buka kelas dan
semacam dia membantu orang lain dan benar-benar ngajarin, dan dalam arti kata benar-benar misi jiwanya, dalam arti kata kadang-kadang Zoom sampai jam 3 pagi, Bu. Itu yang ngajar sampai jam 3 pagi kayak begitu. Malah kita-kitanya murid-muridnya yang jam 12 Pak, misi Pak, udahan dulu kayak gitu. Tapi dia semangat ngajarnya luar biasa. Jadi orang yang hidup di misi jiwanya nggak memikirkan keuntungan, memikirkan Yes. orang lain, Betul. ada kontribusi positif dan selalu semangat akan misi jiwanya kayak begitu. Ya. Teman-teman juga diharapkan mencari misi jiwanya, nggak harus yang besar kok, yang kecil aja seperti itu is okay gitu. Gitu. Ya, betul. Boleh sharing? Oh boleh, Silakan. Halo Ignas. Kakak Silakan Ignas. Ignas. Halo, Apa selamat kabarnya? pagi. Sehat ya, Kak? Sehat. Tentang misi jiwa. Akan pernah berpikir misi jiwa itu besar. Ada yang besar, ada yang kecil, seperti yang Abe tadi bilang. Bahkan untuk ibu-ibu di rumah, sadar nggak kalau peran ibu di rumah itu adalah misi jiwa. Banyak yang nggak sadar, banyak yang mencari misi jiwa itu pasti besar. Nggak juga. Terus misalnya pekerja, misi jiwanya ternyata di pekerjaan. Mendampingi seorang pengusaha misalnya. Dia sebagai seorang PA. Ternyata misi jiwanya mendampingi bapak itu atau ibu itu yang sebagai atasannya dia. Tapi dia berpikir, oh misi jiwaku bukan di sini nih, aku kerja untuk cari uang. No, nggak juga. Nah, masing-masing orang punya misi jiwanya, bisa lebih dari satu sebetulnya. Nggak usah dicari, dijalani saja. Diperhatikan. Kalau misalnya kalian mengerjakannya dengan tulis ikhlas, katakan seperti seorang ibu ke anak yang mengerjakannya penuh dengan perasaan bahwa aku akan lakukan yang terbaik untuk dia. Apapun, keluar uang nggak apa-apa. Itulah misi jiwanya. Seperti itu. Misalnya juga di pekerjaan sudah tahu repotnya setengah mati, tapi masih mau untuk berkontribusi untuk perusahaan itu. Bisa jadi Yes. itu misi jiwanya dia saat ini. Saat Ya. ini. Kenapa saya bilang saat ini? Karena misi jiwa itu bisa berakhir. Tidak terus-menerus sepanjang hidup. Enggak. Kalau misi jiwanya sudah berakhir, pasti ada saja alasan di mana misi jiwa itu selesai. Bisa jadi pindah pekerjaan, pindah berganti atasan. Tapi kalau anak sama ibu nggak mungkin lah ya pindah anak, pindah ibu tuh enggak. Nah, kayak gitu kira-kira yang pernah saya temui. Terus kalau untuk penyembuhan, saya baru tangani yang satu susah dengan caranya Mas Herwi. Sebenarnya yang kita dampingi ini adalah pasien-pasien yang sudah terminal. Tapi kenyataan yang di depan mata belum tentu pasien ini berpulang. Kalau belum berpulang, jangan kita paksa. Jangan kita minta untuk segera berpulang. Tidak. Karena yang punya hidup itu Tuhan, bukan kita. Yes. Kita bukan penyembuh, tapi Tuhanlah penyembuh. Kalau Tuhan masih berkenan, pasien kita ini belajar tentang hidupnya, tentang jiwanya. Dia masih tetap akan hidup dengan keadaan apapun. Tapi ternyata itu bukan cuma pasiennya loh yang belajar. Keluarga di sekitarnya itu sebagai pembelajar jiwa juga dengan kehadiran si pasien ini. Nah, disinilah kalau kita sebagai seorang penyembuh multi jadinya, nggak cuma satu pasien. Ya kayak yang dilakukan teman-teman penyembuh pasti akan
lebih kompleks lagi ya, tentang emosi, bukan cuma tentang fisik, emosi, keluarga, kalau bisa juga penyembuhan di rumah, maksudnya rumahnya disembuhkan, dibersihkan, lebih kompleks lagi sebetulnya. Tapi ya kalau kita terpanggil sebagai pelayan jiwa, ya caranya Mas Herwi ini menurut saya benar-benar bukan cuma bagus ya, sangat bagus, sangat Ya. sangat mencakup Sangat. seluruh banyak jiwa gitu. Itu aja sih Bu Meita, Abe. Terima kasih sharing Kak saya. Ikna sudah melengkapi. Iya. Nah, Bu Meta, ditutup aja 1-2 kalimat secara formal, nanti kita lanjut. Silakan Bu Meta. Oh, ya. Baik, teman-teman, terima kasih juga kepada Koabe. Hari ini saya bisa men-sharingkan tentang misi jiwa yang selama ini sebenarnya memang saya cari. Apa sih misi jiwa saya? Selalu saja saya merasa ada yang kurang, ada yang salah. Ikut sana, ikut belajar sana, ikut belajar sini. Tapi tidak ketemu, tapi akhirnya dengan diberi ruang, diberikan kesempatan oleh KAB, saya bisa menemukan misi jiwa saya yang sesungguhnya. Sehingga saat ini saya juga mengucapkan terima kasih sama KAB yang Sama-sama Bu memberikan Meta. kesempatan pada saya luar biasa, sehingga saya bisa bertumbuh dan menemukan misi jiwa saya. Dan pada teman-teman, selamat menemukan misi jiwa dan selamat melakukan, memberikan yang terbaik sehingga hidup juga semakin bermakna. Terima kasih KB dan teman-teman. Sama-sama Bu Meta. Namaste.